berdasarkan 2 alat bukti, mungkin salah satu ya bukti CCTV dan juga saksi-saksi atau bukti apapun yang dimiliki Ibu Mawa itu bisa memberatkan posisi Ibu Inara secara hukum. Kedua, potensi hilangnya hak pengasuhan atas anak dari 3 anak itu yaitu Starla, Ali, dan Along karena ini terkait dengan kepentingan yang terbaik buat anak secara hukum. Dan ini menjadi peluang untuk bahwa Virgon mengambil hak asuh anak ke depannya karena pasti pengadilan akan memandang kepentingan terbaik untuk anak. Polemik yang melibatkan Inara Rusli usai dilaporkan oleh Wardah Tina Mawa, istri sah dari Insanul Fahmi hingga kini masih menjadi pusat perhatian publik. Kasus ini kian menyita sorotan lantaran terus berkembang dan menghadirkan sejumlah fakta baru yang dinilai krusial. Situasi semakin memanas setelah terungkapnya beberapa bukti, termasuk rekaman CCTV yang disebut-sebut dijadikan Wardah Tina Mawa sebagai pemuat laporan yang ia layangkan. Bukti-bukti tersebut memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat. Meski hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus tersebut, banyak pihak menduga Inara berpotensi dinyatakan bersalah. Dugaan itu mencuat karena pembuktian yang diungkap oleh Mawa dinilai mengarah dan masuk ke dalam unsur pasal perzinahan. Menanggapi kondisi tersebut, mantan kuasa hukum Inara, Arjana, turut angkat bicara dan memberikan komentarnya terkait polemik yang tengah bergulir. Lantas seperti apa pendapat Arjana dalam menyikapi pasal yang menjerat mantan kliennya itu? Lalu benarkah Inara kini terancam hukuman berat? Pasal terkait perzinahan itu kan pembuktiannya tidak sederhana ya. Harus ada hubungan, tanda kutip hubungan yang tidak sah gitu loh. Nah, kalau memang bisa dibuktikan oleh Ibu Mawa bahwa mereka belum terikat perkawinan yang sah dan tidak terdaftar di KUA manapun, itu menjadi alasannya untuk memberatkan Ibu Inara. Dan kasus ini akan ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Berarti di situ ada dugaan peristiwa pidana yang berdasarkan 2 alat bukti, mungkin salah satu ya bukti CCTV dan juga saksi-saksi atau bukti apapun yang dimiliki Ibu Mawa itu bisa memberatkan posisi Ibu Inara secara hukum. Jadi dalam tahap klarifikasi itu pasti disusun beberapa pertanyaan-pertanyaan krusial oleh penyelidik dari Polda Metro Jaya. Karena laporannya kan di Polda Metro Jaya. Terkait dengan apakah benar pertama terjadi hubungan yang tidak sah antara Ibu Inara dengan Bapak Insan. Yang kedua, jika benar hubungan itu dilakukan di mana. Kemudian yang ketiga, apakah perkawinan itu telah mendapatkan izin dari istri pertama atau tidak kalau menyangkut itu poligami. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lanjutan terkait unsur-unsur perzinahan itu sendiri, seperti hubungan itu dilakukan di mana, dengan siapa, kemudian pukul berapa, itu sangat spesifik akan ditanyakan oleh penyelidik. Dan di sini kesempatan Ibu Inara untuk men-challenge bahwa hubungan itu tidak pernah ada berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Ibu Inara. Tak hanya berdampak pada citra dan kehidupan pribadi Inara, persoalan ini juga dinilai berpotensi memengaruhi hak asuh anak-anaknya di tengah proses hukum yang masih bergulir. Hal tersebut diungkapkan oleh Arjana, mantan kuasa hukum Inara. Ia menilai, apabila Inara benar-benar terbukti bersalah atas tudingan yang dialamatkan kepadanya, maka peluang Virgon untuk memenangkan hak asuh anak terbuka cukup lebar. Menurut Arjana, dalam pertimbangan hukum, rekam jejak moral dan perilaku orang tua kerap menjadi salah satu aspek penting yang diperhitungkan oleh majelis hakim. Kedua,
potensi hilangnya hak pengasuhan atas anak dari 3 anak itu, yaitu Starla, Alida, Along, karena ini terkait dengan kepentingan yang terbaik buat anak secara hukum. Ini harusnya diperhatikan oleh Ibu Inara karena menyangkut mental health issue dari anak-anak. Karena masalah ini pasti kehilangan figur seorang ibu. Itu yang harus sangat dipikirkan oleh Ibu Inara juga. Menurut saya seperti itu. Iya, dengan kasus seperti ini, waktu itu kan kebetulan kita memenangkan hak asuh anak dari tingkat pertama sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung. Itu sudah sangat kuat untuk bisa membuat Ibu Inara tetap mempunyai hak asuh anak. Tapi dengan ada masalah seperti ini kan terkait dengan reputasi dan juga sosok ibu yang baik dipandang secara hukum. Yang mana secara hukum kan kita telah mengadopsi ketentuan terkait konvensi hak anak ya. Yaitu salah satunya kepentingan yang terbaik untuk anak. Anak di sini menjadi subjek hukum karena anak-anak harus berada dalam lingkungan yang sehat. Kalau Ibu Inara menyatukan anak-anak ini, mohon maaf dengan beberapa insan, dan itu membahayakan mental health dari anak-anak, itu bisa menjadi masalah ke depannya. Dan ini menjadi peluang untuk Bapak Virgon mengambil hak asuh anak ke depannya, karena pasti pengadilan akan memandang kepentingan terbaik untuk anak itu berada di bawah Ibu Inara dengan posisi saat ini atau di bawah Bapak Virgon. Iya, kecuali di antara para pihak baik Ibu Inara maupun Bapak Virgon menyepakati ini menjadi co-parenting atau pengasuhan bersama. Itu titik win-win solutionnya. Tapi kalau menurut hakim itu tidak dikabulkan, yang dikabulkan bahwa Virgon menjadi pengasuh anak yang baru secara hukum, ya akan beralihlah dan dicabutlah hak atas pengasuhan anak dari Ibu Inara ke Bapak Virgon. Melihat kasus seperti ini, saya sangat prihatin. Yang saya bisa sarankan hanya lihatlah anak-anak dan kepentingan terbaik untuk anak. Kalau anak-anak ini rusak mentalnya karena permasalahan ini, lebih baik diturunkan egonya, serahkanlah anak-anak itu ke Bapak Virgon, karena saya yakin Bapak Virgon pun pasti menerima pengasuhan anak itu secara terbuka ya. Karena saya lihat sendiri Bapak Virgon di media sosialnya sudah mulai menyisihkan waktunya sebagai seorang penyanyi yang sangat sibuk untuk anak-anak. Ini kan menjadi pembuktian bagi Bapak Virgon bahwa dia bisa menjadi sosok ayah yang punya waktu untuk anak, bukan seperti dulu lagi. Jadi harus ada komunikasi yang clear dan bijaksana antara Ibu Inara dan Bapak Virgon. Menurut saya kasus ini sangat mempengaruhi mental dari anak-anak. Gitu. Karena anak-anak harus dijaga mentalnya. Sebagai upaya mencari jalan keluar dari persoalan yang tengah dihadapi Inara, Arjana selaku mantan kuasa hukumnya turut memberikan pandangan. Ia menilai bahwa konflik yang berkembang saat ini tidak cukup diselesaikan hanya melalui jalur hukum semata, mengingat dampaknya telah merambah ke ranah pribadi dan keluarga. Menurut Arjana, diperlukan peran pihak ketiga yang bersifat netral untuk menengahi masalah tersebut. Sosok yang dimaksudnya adalah tokoh agama yang dinilai mampu bersikap objektif, adil, dan bijaksana. Dengan pendekatan moral dan nilai-nilai keagamaan, tokoh agama diyakini dapat membantu meredam konflik, membuka ruang dialog yang lebih tenang, serta mendorong semua pihak untuk mencari solusi terbaik, khususnya demi kepentingan anak-anak. Perlu mungkin ada pihak ketiga yang objektif dan netral. Apakah di sini tokoh agama untuk bisa melihat para pihak secara objektif dan netral, tidak timpang atau berat sebelah. Kalau memang sosok dari tokoh agama ini bisa menjadi mediator bagi ketiga belah pihak, pertemuan Bapak Ihsan dan Ibu Inara tentu bukan pertemuan yang kebetulan kalau kita lihat di foto ya. Pasti sebelumnya kan diadakan janji pertemuan terlebih dahulu dan
mungkin saling diskusi tujuan untuk bertemu dengan tokoh agama tersebut apa. Kalau memang untuk pencabutan laporan ya itu bagus, karena semakin banyak laporan yang tertuju kepada Ibu Inara kan pasti merepotkan beliau gitu. Tapi di sini yang paling penting bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan Ibu Mawa. Menurut saya harus ada pertemuan juga antara Ibu Mawa dengan Ibu Inara secara pribadi dan dimediasi oleh tokoh agama yang berpengaruh dan dihormati oleh kedua pihak, sehingga kedua belah pihak baik Ibu Mawa maupun Ibu Inara bisa mencari titik temu terbaik untuk keduanya. Dan Bapak Insan pun di sini juga harus terus terang kepada Ibu Mawa dan meminta maaf secara langsung dan secara gentleman mengakui kesalahannya, supaya Ibu Mawa bisa mungkin saja menurunkan tensinya dan bisa diajak bicara secara baik-baik oleh Bapak Insan. Kita lihatlah ke depannya seperti apa. Iya kan kemarin udah datang ke Buya Yahya, udah datang ke rumah kan. Nah, mungkin lebih baik kalian tanya ke Buya. Aku tidak berpihak ke siapapun, karena aku tidak tahu menahu, tidak ada yang datang kepadaku minta tolong untuk diluruskan sebagainya. Jadi mudah-mudahan video ini pun tidak ada potong-potong video kemudian mengatakan aku sebagai orang yang terlibat. Aku ikut aja, terserah Allah aja lah ya. Jodoh, rezeki, kematian orang itu telah tertulis. Ya. Kalau mereka mau berjodoh, ya mudah-mudahan dengan cara yang baik, ya. Tidak ada keributan di dalamnya. Nasihatnya seperti itu. Kalau merasa salah, minta maaf. Tidak enak didengar orang, jadi kita keributan ini kan menjadi konsumsi umum kan nggak bagus. Sebagai orang yang cukup mengenal Inara, Arjana mengaku merasa bingung dengan situasi yang kini menimpa mantan kliennya tersebut. Pasalnya, selama berinteraksi dan mendampingi Inara, ia mengenal sosok ibu 3 anak itu sebagai pribadi yang sangat detail, penuh pertimbangan, dan cenderung berhati-hati dalam setiap langkah, terutama yang berkaitan dengan persoalan hukum. Arjana juga mengingat kembali sikap Inara saat menjalani proses perceraian dengan Virgon. Kala itu, Inara disebut sangat waspada dan tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan apapun demi menjaga diri serta anak-anaknya. Karena itu, kondisi yang sekarang terjadi justru memunculkan tanda tanya besar di benaknya. Atas dasar tersebut, Arjana mempertanyakan bagaimana mungkin Inara bisa terjerat dalam situasi ini. Ia menyinggung kemungkinan adanya tipu daya dari Insanul Fahmi yang pada saat itu mengaku berstatus sebagai duda. Ya, menurut saya sosok Ibu Inara sangat tegas dan detail orangnya. Jadi harusnya Ibu Inara bisa menemukan titik solusi lah dengan Ibu Mawa supaya potensi-potensi yang bisa membahayakan posisi dia secara hukum bisa dihindarkan. Menurut saya Ibu Inara orang yang sosok yang sangat teliti, detail, dan perfeksionis, sehingga sangat tidak mungkin Ibu Inara tidak memeriksa background atau melakukan check and recheck dari sosok insan sendiri. Gitu. Jadi saya tidak bisa bicara lebih jauh kenapa bisa dilakukan atau ada dalil bahwa ia merasa dibohongi. Saya tidak bisa bicara lebih jauh karena tidak pernah melihat bukti-bukti yang dimiliki oleh Ibu Inara. Tapi kalau benar di sini ada penutupan fakta material dari Bapak Insan terkait perkawinannya, walaupun telah ditanyakan Ibu Inara, itu kan bisa menjadi challenge untuk Ibu Inara bahwa ia telah melakukan pengecekan terlebih dahulu jauh-jauh hari sebelum melakukan ikatan perkawinan secara agama. Yang saya alami, sosok Ibu Inara itu orang yang sangat detail, sangat perfeksionis, dia pasti sangat teliti. Bahkan secara hukum aja waktu itu pengalaman saya sama Ibu Inara, dia sampai mempelajari hukumnya dan sebagainya, apakah royalti bisa diajukan sebagai harta bersama dan sebagainya. Itu kan menunjukkan Ibu Inara juga punya
intuisi dan ketelitian yang sangat tinggi gitu loh. Apalagi terkait perkawinan ya, dia pasti melakukan cek background terlebih dahulu kepada Bapak Ihsan. Ya dari sisi hukum menurut saya Ibu Winara ini punya posisi yang sangat lemah karena Ibu Mawa punya bukti CCTV yang memang harus divalidasi secara pemeriksaan digital apakah bisa digunakan sebagai bukti atau tidak. Tapi kalau itu bisa digunakan sebagai bukti dan menurut penyelidik atau penyidik itu tidak menyalahi aturan hukum acara pidana, itu sangat membahayakan posisi Ibu Winara karena laporan Ibu Mawa bisa menjadi naik sidik sehingga ada penetapan tersangka berdasarkan minimal 2 alat bukti. Ya sebagai mantan kuasa hukum terdahulu ya, saya sebagai mantan kuasa hukum terdahulu merasa sangat prihatin dengan kasus yang menimpa Ibu Winara, dan mudah-mudahan Ibu Winara bisa menghadapinya dengan kuasa hukum yang baru ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.